yang saya foto itu 3 orang itu berikut, ada tiangnya juga kena ya ke foto. Yang saya ingat sekali, tiangnya kena, terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. Itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri? perempuannya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh gitu kan, seperti itu. Ya, Pak, waktu momen Bapak foto itu peristiwa kan tahun 2016 ya? Ya betul. Bapak waktu itu sedang apa, Pak? Waktu itu saya sedang jalan. Sebenarnya awalnya itu saya jalan dari Sumber ya, dari Sumber menuju ke daerah kota atau Cirebon kota. Kalau jalanan itu sebenarnya sering saya lewatin. Kalau siang itu masih ada kendaraan, masih ada angkutan umum. Tahun 2016 itu saya jam 6 itu nggak menemukan angkot. Terus waktu itu juga belum ada ojol ya, ojek online itu belum ada. Dan ojek-ojek di situ yang saya tahu mereka nggak mau bawa penumpang kalau penumpangnya itu nggak kenal, seperti itu. Nah, pada saat di jembatan Talun itu saya baru tahu namanya Talun. Saya cuma tahunya jembatan aja. Jembatan itu sebelumnya kan, sebelum naik itu, kalau dari arah Sumber ya, bukan dari arah kota. Sebelum naik itu dulu itu ada pohon pete Cina. Makanya kemarin saya sempat minta tolong ke Koko Channel ya, Koko Cirebon Channel. Saya bilang saya mau rekonstruksi langsung, nggak perlu dipindah, saya mau minta ini. Dan itu jalan pun saya yang menunjukkan langsung. Jadi saya nggak minta petunjuk jalan dari timnya Kang Koko ya, saya tunjukkan langsung dan saya tunjuk di sini kan gitu. Namun sebelumnya saya ambil arah dari Sumber. Sebelum naik itu ada pohon pete. Mohon maaf ya, saya sempat di situ berhenti karena mau buang air kecil di bawah pohon itu. Yang saya ingat seperti itu. Nah, tapi sekarang udah nggak ada pohonnya. Kemudian setelah itu saya naik jembatan, setelah lewat besi yang buat menghalang supaya orang nggak terbang atau nggak jatuh ke situ, nggak terjun ke bawah. Sampai besi itu saya lihat orang. Ada seorang yang duduk. Saya khawatirnya saya takut itu begal. Akhirnya saya coba mundur sedikit, jaga jarak, takutnya mereka orang itu bereaksi dan mengejar saya masih ada jarak ya untuk lari. Seperti itu awalnya, tapi nggak ada reaksi. Akhirnya saya diam, berdiri sambil merokok. Saya nyalain rokok. Nah, sambil perhatiin orang itu, dari sebelah sana itu udah ada motor. Ada motor berjalan dari arah kota ke arah Sumber, itu berjalan itu bolak-belok atau kalau zigzag. Berapa orang itu? Itu 2 orang. Awalnya saya nggak tahu ya. Satu motor. Awalnya nggak tahu berapa orang, tapi begitu sudah kejadian kecelakaan baru tahu itu berdua boncengan. Karena waktu itu, mohon maaf, jujur aja saya bilang, yang saya lihat itu adalah lampu motornya. Karena waktu itu kan yang saya perhatikan lampu motor. Kalau kita merhatikan motornya ya agak repot juga. Jadi lampunya yang saya perhatikan itu kan, karena malam. Nah, setelah kejadian jatuh, tapi sebelum kejadian itu ada motor lagi dari belakang nih, dari arah Sumber menuju. Berarti dari arah Bapak ya, dari arah jalan Bapak. Menuju ke kota, kan gitu. Nah, ini jatuh, ini datang. Ya, saya kira itu setelah jatuh itu nabrak motor itu. Dikiranya seperti itu. Habis jatuh nabrak motor. Ternyata enggak, ini malah jalan lagi. Dia sempat berhenti sebentar. Terus dia jalan lagi. Ya, itu Pak Purnomo sama Pak Ismail. Ya, saya kurang tahu ya. Kurang tahu kalau itu. Nah, kemudian datang lagi satu motor lagi. Nah, ke pinggir lah, dekat sama orang yang dekat saya bilang begal itu. Nah, dia nyebrang bertiga. Saya mulai berani tuh mendekat
lebih dekat lagi. Pada saat mereka menyeberang bertiga, itu baru saya foto. Gitu, baru saya foto. Saya sempat ambil foto dulu karena foto saya di tas kan waktu itu. Saya ambil, saya lebih mendekat lagi, saya foto beberapa kali saya foto karena saya khawatir. Nah, saya masih agak jauh, ada motor lagi datang, terus yang tadi itu bilang panggil polisi, panggil polisi. Setelah dia bilang panggil polisi, itu baru saya merasa aman. Karena apa? Oh, berarti ini bukan bukan orang jahat. Karena kalau bisa kejadian gitu kan, kalau nggak mungkin dia panggil gitu kan. Nah, pergilah itu satu motor itu. Nah, baru saya datang mendekat. Nah, saya mendekat itu baru nggak lama itu datang motor yang berlawanan arah. Nah, itu berbonceng. Ya mungkin warga situ ya, saya pikir warga situ yang mau pulang atau mau kemana gitu, karena dia berani lawan arah. Nah, berhenti, kemudian datang ke situ, nyamperin ya, nyamperin. Nggak lama kemudian polisi datang. Nah, polisi datang. Setelah polisi datang, polisi kan nyuruh gitu, buka helmnya gitu kan. Akhirnya dibalikin dulu kan, si badannya itu, posisi badannya yang terungkup itu dibalikin, terlentang kan gitu. Nah, mau dibuka sama satu orang, tapi yang saya ingat itu nggak jadi. Itu ada 2 orang yang buka, bukan 1 orang. Jadi begitu mau dibuka nggak jadi kan, diganti sama orang lain. Yang saya ingat seperti itu. Nah, di situ udah kelihatan darah, udah saya nggak kuat. Ditambah lagi memang saya kan ngejar waktu, karena perjalanan dari situ, dari jembatan itu saya harus jalan kaki sampai makam Sunan Gunung Jati. Ya pernah ya ibu saya ajak ke sana, ke makam Sunan Gunung Jati itu masih jauh gitu, masih jauh sekali. Mungkin memerlukan waktu kalau jalan kaki itu sekitar 3 jaman dari itu. Jadi ya memang karena posisinya udah malam ya, saya jalan kaki ya jalan terus. Nah, saya ke Gunung Jati itu karena ngejar buat jikiran yang jam 1. Ternyata sampai sana saya udah ketinggalan. Saya datang ke sana tuh udah setengah 2. Jadi pada saat dibuka helmnya saya udah mundur karena udah datang polisi. Saya juga takut ada jadi pertanyaan. Sebenarnya waktu itu takut seperti itu. Ditambah saya memang mau ngejar waktu untuk zikir. Jadi hanya itu yang saya tahu. Kang, jadi Akang pas moto hanya 3 orang itu, apa pas juga moto si korban Itu yang udah ada jatuh? semua. Nah, semua. Yang saya foto itu 3 orang itu. Berikut ada tiangnya juga kena ya ke foto. Yang saya ingat sekali, tiangnya kena, terus motornya ada, ininya juga ada, korbannya itu ada di situ di foto itu. Itu korbannya itu laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan perempuan. Tapi yang saya perhatikan itu yang laki-laki, karena yang laki-laki itu udah nggak ada pergerakan. Jadi ya mohon maaf ya, sepertinya meninggal di tempat. Seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya si perempuannya sendiri? Perempuannya masih bersuara itu. Dia yang saya ingat itu ngomongnya aduh Allah, ya Allah, aduh gitu kan. Seperti itu. Bahasa-bahasa yang itulah. Itu terpental atau dia nyatu gitu, bersatu gitu, terpental. Terpisah gitu. Terpisah. Itu terpisah. Cuma jaraknya nggak begitu jauh ya. Nggak jauh lah. Artinya Akang masih yakin ya bahwa ada foto-foto itu semua di handphone Akang? Ya mudah-mudahan masih ada. Kalau yakinnya yakin kan gitu. Kalau yakin karena saya memang saya yang melihat, saya yang foto, saya yakin gitu. Saya yakin sekali. Dan tapi siap diserahkan kan? Permasalahan ada atau enggaknya itu kan kembali lagi gitu. Jadi nanti serahkan ke Bu Titi ini. Ya. Jadi gini, saya sih meyakini apa yang disampaikan Pak Nasruddin itu tidak pernah ada kebohongan, karena sebetulnya kan berkesesuaian dengan saksi-saksi lain. Nah, Pak Nasruddin menyerahkan handphone yang awal digunakan untuk memotret ke saya, tetapi setelah diekstraksi, saya ditugaskan oleh tim Pradi ke Jakarta. Ternyata memang itu kondisinya tidak ada, hanya 3 foto yang awal tahunnya lebih muda. Tetapi kan menurut penaturan Pak Nasruddin sempat memindahkan, karena itu kan memorinya kecil sekali, memindahkan ke sini. Dari kemarin saya memang di Jakarta, sebetulnya rencananya tuh membawa Pak Nasruddin menjemput dari Jakarta kemudian ke sini, tetapi Pak Nasruddin memang ada pekerjaan di Cianjur. Jadi saya memahami betul ada pekerjaan penting yang memang sedang dilaksanakan Pak Nasruddin. Jadi
saya minta masyarakat juga memahami itulah. Tetapi sesuai dengan janji Pak Nasruddin, dia akan menyerahkan handphonenya apabila memang sudah ditemukan di Cianjur. Hari ini alhamdulillah handphonenya sudah ditemukan. Tetapi apakah nanti bisa diekstraksi lagi kemudian masih tergambar di situ, kan prosesnya juga kan tetap kita serahkan kepada ahlinya. Mudah-mudahan bisa dibuka dan mudah-mudahan tidak rusak, karena yang dulu itu memang sama sekali tidak bisa digunakan, misalnya tidak ada fotonya. Tapi mudah-mudahan karena ini lebih bagus, kameranya ternimbang yang dulu, mudah-mudahan ini masih menyimpan memori-memori foto yang dilihat dibuat ya Pak ya di tanggal 27 Agustus 2016 pada saat peristiwa kecelakaan. Bu, nanti ini diserahkan mana dari Bu nanti? Dari saya nanti akan koordinasi lagi dengan tim Pradi, kemudian biasanya sih tim Pradi menugaskan saya untuk ke Jakarta menyerahkan kepada ahlinya, tapi memang tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf siapa ahlinya. Biasanya sih sekitar 3 atau 4 jam itu bisa terlihat gitu hasilnya, seperti yang dulu juga sekitar 5-6 jam lah, 3-5-6 jam. Bu, penyerahan Bu ya, kan penyerahan kan? Saya boleh ini dulu. Siap enggak? Jadi Sok Bapak prolog dulu, Bapak menyatakan yang sebenarnya gitu Pak. Sok. Jadi terkait dengan handphone yang kemarin, sebenarnya pada saat awal saya ke Pak Dedi ya, Pak Dedi itu saya dengan Bu Titin itu dijemput sama Bu Titin, diajak ke Kang Dedi. Jadi sedikit mau menyampaikan biar clear semuanya, pada saat di sana awalnya saya nggak mau ya Bu ya, saya nggak percaya, karena saya khawatir sampai ibu aja dikelilingi beberapa orang gitu kan. Gitu. Saat menjemput itu saya dikelilingi beberapa orang, tapi saya takutnya khawatir saya kenapa-napa kan ya, gitu. Jadi teman-temannya Bapak itu nyamar karena kita ketemunya di halte, mengelilingi Bapak, memantau saya. Sementara saya juga nggak ngeh karena itu kan halte, saya pikir ya orang-orang biasa aja. Ternyata itu teman-temannya Pak Nasruddin yang memantau kedatangan saya. Gitu. Terus karena Bu Titin meyakinkan bahwa saya diajak ke Kang Dedi, ya, Pak Dedi Mulyadi, saya video call, akhirnya ya oke, saya ikut gitu. Saya ikut pun bersama teman saya. Ya, saya ditemani oleh teman saya karena memang sebenarnya kita tuh mau ketemuan itu pagi, cuma nggak jadi. Akhirnya Ibu dan Kang Koko Cirebon Channel itu datangnya malam. Sementara saya besok paginya saya harus berangkat ke Cianjur dan siangnya saya harus bertemu pengacara. Jadi ini bukan ngada-ngada, bukan ini, tapi memang seperti itu. Pengacara yang berkaitan dengan bukan pengacara, notaris yang berkaitan dengan kepentingan pekerjaannya Pak Nasruddin. Seperti itu. Jadi saya memang dikejar-kejar waktu itu, dan sempat juga saya bilang saya minta HP ini tuh dibuka dulu, jangan dibuat podcast dulu kan gitu, karena khawatirnya terjadi sesuatu yang akhirnya nanti malah saya dirujak sama netizen, karena saya bukan orang media sosial, saya nggak pernah main media sosial. Buka YouTube itu ya paling setel lagu seperlunya gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya udahlah, karena udah terjadi, saya mau nggak mau harus secepatnya serahkan handphone yang pertama itu ke Bu Titin, dan saya langsung ke Bu Titin, ke rumahnya. Saya minta dijemput di Ciperna. Ya, di Ciperna saya dijemput sama suaminya Bu Titin. Kemudian kita jalan ke tempat sama Kang Koko, saya jalan ke tempat rekonstruksi ya, TKP. Setelah itu ke Gunung Jati, Ibu bisa tanya langsung orang yang di situ, yang saya selalu ada di situ kalau pulang nambal bola. Nah, dari situ baru ke rumah Ibu, malamnya saya serahkan ke Ibu HP yang pertama. Kalau siang ini kan hari ini rencana ada penyerahan ke Ibu. Siang ini? Ya, hari ini dari handphone itu ke Ibu diserahin ada. Kalau bisa saya ambil gambar ya? Ya. Kalau ya ini awalnya sebenarnya saya mohon maaf ya, saya tuh kepengennya tuh saya pengen buka sendiri, biar saya puas gitu loh. Tinggal nanti saya serahkan ke ahlinya, silahkan dicek apakah ini benar atau enggaknya. Sebenarnya gitu, cuma sekarang karena memang waktunya kejar-kejaran sama sidang. Jadi saya sama ahli kan 4 jam udah bisa ya.
Saya serahkan handphone ini. Aduh, astagfirullah, mudah-mudahan ada. Ya, Bu, Mudah-mudahan ada. Banyak. Saya sedih lihat Ibu Titin tuh yang benar-benar udah berjuang. Mungkin gara-gara saya Bu Titin juga dimarah-marahin sama orang ya. Mohon maaf Bu Titin, saya mohon maaf sebesar-besarnya, tapi memang ya itulah kenyataannya memang seperti itu. Nah, ini diserahkan kan. Ya, ini handphone yang kedua saya serahkan ke Bu Titin. Ya, siap, Bapak. Mudah-mudahan bisa dibuka dan masih ada gambarnya dan Mudah-mudahan, bisa bermanfaat ya. Amin. Bisa Bagi bermanfaat ketujuh buat terpidana. semuanya. Ya. Terima kasih Bapak luar biasa. Saya sih sebetulnya dari awal meyakini betul apa yang Bapak sampaikan benar, karena ada 2 handphone yang sekarang sudah berada di tangan saya. Mudah-mudahan ini bisa diekstraksi dan terlihat jelas di gambaran 2016 pada tanggal 27 Agustus. Karena apa? Sebetulnya kami dari tim Pradi juga sudah menyaksikan berbagai fakta di persidangan. Tetapi mohon maaf, ada mantan Kapolda. Saksi saja tidak cukup. Harus ada sertifikat. Sementara di 2016 hal itu tidak dilakukan. Makanya aduh, Masya Allah, masa sih masyarakat yang harus membuktikan ya. Bukan penyidik di tahun 2016 lalu. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjawab semuanya. Karena ini yang kita punya dari tim Pradi. Terima kasih banyak Pak, saya sampaikan kepada Bapak. Kami akan coba ini buka, kami akan serahkan ke ahlinya. Mudah-mudahan ini bisa dibuka. Dan fotonya ada di sini semua. Kita berdoa bersama-sama demi ketujuh terpidana yang saat ini divonis seumur hidup dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan di 2016. Jadi bukan karena saya layang-layang gitu ya. Enggak, saya sih kalau paham Bapak banyak aktivitas gitu. Makanya saya yang ngalah, saya kejar-kejar Bapak gitu. Harusnya kemarin kita berangkat bareng harusnya pagi. Ya, Ibu ada tamu di Ada rumah. tamu, saya nggak bisa terlalu Nggak bisa. pagi. Saya juga ada yang saya kejar juga di sini. Jadi Ya Bapak terpaksa duluan. saya bilang sama Ibu, Bu saya udah berangkat duluan gitu.